Selamat pagi anak-anak Ibu. Pagi Ibu. Gimana kabarnya? Sehat? Bu. Baik, puji Tuhan kita hari ini bisa ketemu menjalankan pembelajaran kita hari ini dan sehat-sehat semua. Nah, hari ini kita akan mulai, sebelum kita mulai pembelajaran kita mulai dengan doa. Silakan. Terima kasih Tuhan atas nafsu kebaikan pada hari ini semoga kami bisa berkumpul kembali. Tuhan sekarang kami memulai belajar kami semua belajar di guru kami dapat kami dengan baik dan juga kembali untuk dosa kami Tuhan menghapuskanlah karena kasih menjadi hal mereka dan Tuhan terus melindungi sekolah kami. Amin. Baik. Halo Bandung, ibu kota periangan. Halo Bandung, kota kenang-kenangan. Sudah lama beta tidak berjumpa dengan kau. Sekarang telah menjadi lautan api, mari rebut kembali. Siapa yang hari ini tidak hadir? Martin dan Karmel. Kenapa Martin dan Karmel? Baik, kita doakan supaya cepat sembuh ya. Baik, hari ini pembelajaran kita yaitu tentang dampak kolonialisme bangsa Barat di Indonesia. Siapa yang bisa menjelaskan pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas? Para orang Belanda seperti Belanda, Portugis, Spanyol menjajah rakyatnya dengan menggunakan atau menyiksa rakyat tersebut. Terima kasih. Baik, hari ini kita akan bahas tentang menganalisis dampak kolonialisme di bidang politik, sosial, budaya, agama, pendidikan, dan ekonomi berdasarkan peninggalan kolonialisme di Indonesia. Kita udah bahas tentang bagaimana kebijakan kolonialisme di Indonesia. Kemudian menganalisis hubungan antara kearifan lokal dengan praktik kolonialisme di Indonesia. Akhirnya adalah kita merancang proyek karena model pembelajaran kita hari ini adalah model pembelajaran proyek based learning dengan metode debat aktif. Mari kita berdebat, berikan pendapatmu kepada teman-teman. Selanjutnya tujuan pembelajaran kita adalah, ada yang bisa menjelaskan, membacakan? Rombakti. Satu, menganalisis dampak kolonialisme bangsa Barat di Indonesia dari beberapa aspek politik, sosial, budaya, agama, pendidikan, dan ekonomi yang benar. Yang kedua, mengaitkan kearifan lokal di daerah tempat tinggal peserta didik dengan peninggalan kolonialisme bangsa Barat di Indonesia, sosial budaya menurut pendapatnya. Dan yang ketiga, mengintegrasikan dampak kolonialisme bangsa Barat di bidang politik, sosial, budaya, agama, pendidikan, dan ekonomi di sekitar tempat tinggal peserta didik dengan peninggalan kolonialisme di Indonesia dalam bentuk poster. Nah, posternya nanti kita akan desain sesuai dengan tujuan pembelajaran kita. Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada, semua sudah jelas? Ketika kamu melihat gambar ini, ada yang bisa menjelaskan? Menurut pendapatmu, apa sih artinya gambar ini? Menurut gambar ini menjelaskan tentang dua orang yang memperebutkan sebuah wilayah, yang membagikan sebuah wilayah untuk Yang lain? perebutan wilayah, terus bawah itu ada seperti masyarakat kecil yang ditindas. Ada yang lain? Bagaimana masyarakat kecil yang Berikan tepukan buat. Untuk materi kita tentang dampak kolonialisme di Indonesia, mari kita perhatikan video berikut. Hai, ketemu lagi dalam pembelajaran kita sejarah Indonesia dalam judul dampak kolonialisme di bidang politik, sosial, budaya, agama, pendidikan, dan ekonomi. Nah, kita akan membahas tentang bagaimana dampak dari kebijakan kolonialisme. Silakan diperhatikan ya. Dampak kolonialisme di bidang politik. Dampak kolonialisme di bidang politik salah satunya adalah adanya intervensi atau campur tangan bangsa Barat terhadap sistem pemerintahan bangsa Indonesia. Para bupati dijadikan sebagai kepanjangan tangan bangsa Barat untuk mengambil keuntungan dari masyarakat Indonesia. Selanjutnya, wilayah Indonesia dibagi menjadi wilayah-wilayah kecil yang bertujuan untuk mempermudah pengawasan bangsa Barat terhadap bangsa Indonesia. Di bidang budaya, adanya budaya Western yang kemudian bercampur ke budaya asli Indonesia. Contohnya adalah penggunaan busana. Nah, contohnya penggunaan jas. Jas merupakan pakaian yang dibawa oleh bangsa Eropa ke Indonesia. Selanjutnya, adanya kosakata yang bertambah. Contohnya, kosakata bahasa Indonesia yang dibawa oleh bangsa Barat ke Indonesia adalah handuk, yaitu berasal dari kata handuk. Kosakata bahasa
kosakata yang lainnya itu adalah sepato. Jadi bahasa Portugis ya berbahasa sepato. Selain itu ada juga bahasa Indonesianya baru, itu berasal dari bahasa Inggris yaitu book. Selain daripada kosakata yang bertambah pada bahasa Indonesia adalah karya. Karya tradisional kemudian berakulturasi dengan karya yang dibawa oleh bangsa barat dari Indonesia. Contohnya adalah dansa. Seni bangunan. Nah, seni bangunan yang dibawa oleh bangsa yang dari Indonesia contohnya adalah Bawaslu. Nah, bangunan ini memiliki banyak pintu, sama seperti seni bangunan yang ada di Eropa. Selanjutnya, di bidang sosial adanya diskriminasi gender maupun diskriminasi tingkatan sosial masyarakat. Tingkatan sosial masyarakat pada masa kolonialis dibagi menjadi 3. Golongan yang tertinggi adalah golongan bangsa Eropa, kemudian golongan Tionghoa atau Timur Asing, kemudian golongan pribumi. Selanjutnya ada di bidang agama. Bangsa Barat datang ke Indonesia juga membawa misi positif, yaitu penyebaran agama Kristen. Nah, dampaknya adalah masyarakat Indonesia juga menganut agama Kristen dan Katolik. Dampak selanjutnya adalah bidang pendidikan. Ada masalah politik etis. Bidang pendidikan mulai ditingkatkan, yaitu memberikan edukasi kepada kaum pribumi. Selanjutnya, cara lain dari dampak kolonialisme di Indonesia. Nah, anak-anak kami, silakan dicari dampak kolonialisme di bidang lainnya ya. Terima kasih. Menaklukkan ragu, beranikan diri, kan ku kejar mimpi, kan ku terbang tinggi, tak ada kata tidak, ku pasti bisa, dan ku kebalik. Oke, untuk penilaian posternya, yang pertama adalah kesesuaian gambar dengan materi, kemudian kreativitas gambar dan kata-kata dalam poster, kemudian keterkaitan antar gambar, selanjutnya gambar yang tersusun secara kronologis. Ada yang mau ditambahkan dari penilaian poster? Tidak ada? Baik, silakan didiskusikan. Materi yang akan dibahas kelompok 1 adalah bidang sosial. Silakan kamu kerjakan di kelompok 1-nya. Di kelompok 2 bidang budaya. Di kelompok 3 bidang ekonomi. Bagaimana menjadi Indonesia mana yang kayak semua penghasilan kita diambil oleh itu. Jadi kita bagi gitu. Ya, dan sikap mereka terhadap usaha waktu kita di ekonomi itu. Nah, sekarang dengan ini kita sendiri atau sekarang ini kita sendiri supaya kita mendapatkan keuntungan. Bikin aku kesal, tapi kami tak jadi kesal, karena belajar sejarah, mempelajari musiman moral, melakukan penelitian, kelompok kerjasama kami, sejarah memang the best, sejarah asik, ceria, memang the best. Kelompok 2 akan mempresentasikan kesimpulan kami mengenai dampak kolonialisme dan imperialisme bangsa Barat di Indonesia dalam bidang budaya. Nah, di bidang budaya ini yang dibawa oleh bangsa Barat ke Indonesia itu, yang sekarang kita terapkan itu seperti penggunaan kosakata yang bertambah. Misalnya handuk berasal dari bahasa Belandanya handoek. Terus yang kedua gaya berpakaian. Sekarang kita lebih formal menggunakan jas yang budaya itu dibawakan oleh bangsa Barat ke Indonesia. Misalnya kita berada di sebuah pesta itu lebih formal dianggap jika kita menggunakan jas dibanding dengan menggunakan kaos. Yang ketiga adanya budaya tari yaitu dansa.
Misalnya di sebuah pesta pasti selalu formalnya itu menggunakan tariannya itu dansa antara sepasang cewek dengan cowok. Yang keempat, adanya budaya bangunan yang lebih selalu menggunakan bangunan-bangunan yang permanen, menggunakan tiang-tiang yang besar dan gayanya kebarat-baratan. Misalnya dari budaya Belanda itu yang menggunakan pintu banyak. Kesimpulan dari budaya-budaya yang dibawakan oleh bangsa Barat ke Indonesia ini yaitu dari hal pakaian dan bangunan, ternyata selain penjajahan yang dibawakan oleh bangsa Barat ke Indonesia itu ada juga hal yang kita selain ketahui tetapi kita terapkan juga di dalam kehidupan kesehari-hari dan kita menganggap itu lebih layak atau wajar dipergunakan. Demikian hasil dari presentasi kami. Apabila ada pertanyaan, kritik, saran dari teman-teman kami persilakan. Jika tidak ada tanggapan dari teman-teman kami baik untuk pertanyaan, kritik, dan saran, apabila ada kesalahan penuturan kata, kami mohon maaf dan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Kami kelompok 4 ingin mempresentasikan tentang dampak kolonialisme dan imperialisme bangsa Barat di Indonesia di bidang politik beserta kesimpulannya. Yang pertama itu Denles atau Raffles sudah meletakkan dasar pemerintahan yang modern. Yang kedua, para bupati dijadikan pegawai negeri dan digaji, padahal menurut adat istiadat kedudukan bupati adalah turun-temurun dan mendapat upeti dari rakyat. Yang dimaksud dari upeti adalah harta yang diberikan satu pihak ke pihak lainnya sebagai tanda ketundukan dari kesetiaan atau kadang sebagai tanda hormat. Yang kedua, bupati dijadikan alat kekuasaan pemerintah kolonial. Tamang praja yang dahulu berdasarkan garis keturunan sekarang menjadi sistem kepegawaian. Keempat, Jawa dijadikan tempat pusat pemerintahan dan baginya menjadi wilayah perspektif. Wilayah perspektif ini artinya perspektif artinya dalam tugasnya pada saat itu yang menjadi gubernur adalah Gubernur Herman William Daendels. Tugasnya William Daendels ini membagi wilayah dalam bentuk perspektif. Wilayah perspektif ini artinya wilayah yang dibagi berdasarkan administrasi setingkatan dengan negara bagian atau dibagi menjadi provinsi-provinsi menjadi 9 wilayah. Tujuannya untuk memperbaiki dan mempermudah sistem administrasi yang selama masa VOC mengalami kekacauan atau kehancuran. Kemudian dampaknya juga terjadi dalam Indonesia. Contohnya itu di Nusantara mulai banyak kerajaan-kerajaan di Nusantara yang kita ketahui dulunya mulai diambil alih oleh pemerintah kolonialisme. Mereka menjadi bergantung kepada pemerintah kolonial Belanda. Kemudian kesimpulan dari kelompok kami adalah bangsa Barat melakukan campur tangan terhadap persoalan pemerintah maupun kerajaan yang menyebabkan peranan kerajaan berkurang dalam politik dan berakibat pada keruntuhan kekuasaan pribumi. Dampak kolonialisme dan imperialisme ini masih berpengaruh hingga sekarang, yaitu sistem pemerintahan yang menetapkan ajaran trias politika yang dijadikan oleh pemerintah kolonial Belanda. Terima kasih, sekian dari presentasi kelompok kami. Jika ada teman-teman yang mau bertanya atau menyampaikan kritik dan saran, kami persilakan. Baik, ada yang mau memberikan kritik, saran, dan tanggapan? Silakan, berikan tepuk tangan. Selanjutnya, Kesimpulan yang dapat saya ambil dari pelajaran kita hari ini bahwa ternyata banyak kebiasaan-kebiasaan yang kita lakukan di Indonesia merupakan pengaruh atau bagian dari dampak kolonialisme dan juga imperialisme dari bangsa Barat, baik dari segi bahasa ataupun tentang sistem perekonomian kita dan juga pemerintahan kita, pendidikan dan juga budaya. Demikian yang dapat saya simpulkan. Terima kasih. Dari pembelajaran hari ini saya menyimpulkan bahwa ternyata kolonialisme dan imperialisme Barat itu mempunyai dampak bagi Indonesia. Contohnya yaitu dampak di bidang ekonomi. Nah, yang saya dapat yaitu kapitalisme. Kapital yang berarti pemilik modal. Nah, kapitalisme itu adalah orang yang mempunyai modal besar sehingga mempekerjakan orang kecil untuk mempekerjakan perusahaannya. Nah, kesimpulannya orang kaya semakin kaya dan yang orang miskin semakin miskin. Sekian yang dapat saya simpulkan. Terima kasih. benar apa yang sudah teman-teman katakan bahwa hari ini adalah kita membahas tentang dampak kolonialisme di Indonesia. Ternyata bukan cuma dampak negatif saja, tapi ada juga dampak positifnya yang dibawa oleh bangsa kolonial. Bukan cuma menjajah, namun mereka membawa dampak positif. Contohnya adalah agama. Kita mengenal agama Kristen dan Katolik. Terus apa lagi? Pendidikan. Kita mengecek pendidikan bisa duduk di sekolah kita sampai dengan hari ini itu karena apa yang sudah bangsa kolonial itu buat, termasuk juga membuat kurikulum yang mereka sudah susun. Kemudian apalagi dampak positifnya di bidang budaya, yaitu kita mengenal pemakaian jas seperti itu. Nah, namun ada juga dampak negatifnya, yaitu penderitaan, adanya kemiskinan,
diakibatkan karena adanya tanam paksa, kita dijadikan kuli, seperti itu. Nah, maka hari ini karena kita sudah merdeka, jadilah peserta didik yang kreatif, berinovatif, jadilah peserta didik yang merdeka dan berkualitas. Baik, kita akhiri pembelajaran kita hari ini. Berikan tepuk tangan bagi kita semua. Selamat pagi dan salam Good Day. Salam